Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fenika Anissa, NPM 1806195690. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 6 mengenai motor DC dan motor servo. Percobaan ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis kecepatan putar dari motor DC dan juga menganalisis kepresisian daripada motor servo. Saya menggunakan simulasi Proteus untuk melakukan percobaan ini dibantu dengan pemrograman pada aplikasi CVA VR. Pertama-tama saya akan menjelaskan pemrograman dari percobaan yang saya lakukan. Di sini saya mendeklarasikan variabel-variabel yang ada, kemudian saya menggunakan ADC. Di sini saya kan menggunakan mode PWM untuk yang menggunakan duty cycle. Jadi di mana semakin besar duty cycle, maka tegangan output yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, di sini saya juga menggunakan timer 1 dan timer 1 nanti ada OCR1A ini terhubung dengan motor DC dan OCR1B ini terhubung dengan motor servo. Nah, selengkapnya bisa dilihat pada aplikasi Proteus. Jadi, resist potentiometer ini saya gunakan sebagai pengaturan pada duty cycle-nya. Jadi nanti akan saya ubah-ubah tegangan dari resistansi dari potentiometernya. Untuk percobaan pertama, saya akan menganalisis kecepatan putar daripada motor DC. Sebelumnya, saya juga telah melakukan percobaannya dengan saya menampilkan gambar Proteusnya di data simulasi saya. Nah, jadi saya mengatur resistansi pada potentiometer yang mengatur motor DC ini dari 0 hingga 100 dengan interval 20%. Karena perlunya di sini kecepatan putar motor DC ini perlu menunggu lama, mungkin saya akan mencobanya dua saja. Di sini saya ingin mencoba yang 40. Saya sudah mengambil data simulasinya. Di sini apabila resistansi dari potentiometernya 0%, maka kecepatan putar yang dihasilkan juga 0%. Kemudian apabila potentiometernya 20%, maka kecepatan putar yang dihasilkan 92,5. Apabila 40%, maka kecepatan putarnya 185. Apabila 60%, kecepatan putarnya 277. Apabila 80%, kecepatan putarnya 369. Apabila 100%, kecepatan putarnya 462. Nah, jadi saya perlu menunggu kecepatan putar ini stabil dan tidak berubah lagi. Nah, di sini saya mendapatkan 185. Ini sudah stabil, nanti tidak akan berubah lagi. Kemudian misal saya atur di 100. Nah, kecepatan putar ini akan terus bertambah hingga stabil. Nah, setelah stabil itu datanya akan saya ambil di data simulasi. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan tentang data yang telah saya olah. Saya mengolah data dan menghasilkan sebuah grafik seperti ini. Saya menggunakan aplikasi GNU-Plot, di mana ternyata hubungan antara resistansi potentiometer dengan kecepatan putar dari motor DC adalah linear. Lalu saya melakukan fitting pada data dan diperoleh persamaan sebagai berikut.
di mana kecepatan putar motor DC sama dengan 4,6 dikali nilai resistansi ditambah 0,095. Jadi data yang dihasilkan linear. Kemudian tadi 100 saya dapat 462. Di sini apakah dia akan bertambah lagi? Masih menunggu sepertinya dia untuk bertambah lagi. Kemudian coba kita tunggu. Untuk percobaan yang kedua, saya menggunakan motor servo. Jadi saya mau melihat kepresisian dari motor servo dan saya akan menganalisisnya. Saya juga telah mengambil data sebelumnya. Untuk nilai resistansi potensiometer, saya gunakan interval yang sama ditambah dengan data saat 50%. Kemudian seperti ini data yang telah saya lakukan. Nah, dia sudah stabil di 462. Kemudian selanjutnya saya akan pindah ke motor servo. Misal kita atur dari 0. Nah, di 0 ini ada min 90. Selanjutnya saat 20 min 54. Saat 40 apakah min 18? Ya, min 18. Dan misal kita gunakan 100, maka dia 90. Seperti ini. Nah, jadi ini seperti cerminan, jadi tengah-tengahnya tuh di sekitar 50%, 60, nilai 60 dan 40 sama, bedanya di negatifnya saja. Ini minimal dan maksimumnya 90 karena ini terdapat di spesifikasi dari motor servo yang telah ada di Proteus. Kemudian ini untuk data yang ada di motor DC. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, saya juga mengolah data menjadi sebuah grafik. Di sini saya juga mendapatkan grafik yang linear. Lalu saya fitting nilainya. Saya memperoleh persamaan sebagai berikut, di mana sudut motor servo sama dengan 1,8 dikali nilai resistansi dikurang 90. Nah, di sini data yang saya hasilkan ini linear, sehingga kepresisian dari motor servo ini terbukti bagus. Nah, setelah melakukan percobaan, saya dapat menyimpulkan bahwa kecepatan motor DC itu dapat dilakukan dengan hubungan dari nilai resistansi dengan kecepatan motor, di mana hubungan yang dihasilkan itu linear. Selanjutnya motor servo, jadi kepresisiannya ini dapat dilihat dari hubungan resistansi dengan sudut yang dihasilkan dari motor servo, dan hasilnya linear sehingga motor servo ini terbukti presisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.